Oke guys, jadi hari ini gua mau kuras tank Cana Pulchra Jumbo gua karena kebetulan si Giyu tank itu udah bener-bener kotor banget karena kurang lebih 1 bulanan nggak dikuras-kuras dan penampakannya itu bener-bener kotor parah, ditambah dengan ada kayak apa ya, kayak parasit-parasit yang ada di tank. Ya di tank kalian juga pasti ada lah, makhluk hidup yang tidak pernah dimasukkan atau dipelihara tapi ada di dalam tank. Jadi gua mau bersihin karena ya buluk parah si tanknya, dan sekarang gua bakal bersihin sekaligus kuras tank yang mau prepare buat buat canaan rao. Nanti gua beli canaan rao ya. Jadi untuk sementara kita bakal kuras 2 tank dulu. Biar nggak capek dan biar nggak kelamaan juga videonya, gua bakal kuras tank si Giyu sama gua prepare tank buat canaan rao. Nah, seperti biasa juga gua pakai sistem in out. Oke. Ikutin terus karena ini bakal seru banget. Seru banget kurasnya guys. Capek. Oke, let's go. Kita kuras langsung aja. Dan dikarenakan gue mau kuras total tank si Giyu, gue bakal evakuasi dulu si Giyu ke dalam box styrofoam ini yang mengingatkan gue sama Cana Pulchra Jumbo gue yang mati. Ya udahlah, gue bakal evakuasi dulu si Giyu. Lanjut, gue bakal simpen di sini dan gue bakal kuras tanknya sampai bersih banget, sampai si Giyu nyaman lagi di tank yang udah bersih ya. Langsung aja kita keluarin dulu si Giyu di dalam tanknya. Oke, let's go. Dan si Giyu udah berhasil tanpa berontak ya. Jadi si Giyu udah keluar nih. Si Giyu udah di dalam styrofoam dan lihat tuh tanknya kotor banget parah sebelum dikuras nih guys. Nanti kita bakal cuci sampai kristal clear, sampai bersih banget, super duper bersih buat si Giyu biar lebih nyaman di tanknya guys. Nah ini penampakan si Giyu guys tuh. Jadi ngingetin Cana Pulchra Jumbo yang mati ya, tanggapan alam. Cuman ya udahlah, langsung kita kuras si Giyu pakai sistem in out seperti biasa. Nih gue udah siapin 2 selang di sini. Langsung aja kita masukin dulu selang yang ada ya. Nah ini selang in dan out guys. Jadi selang in out itu berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan air. Dan gue juga, jadi kalian butuh 2 selang. Usahain punya 2 selang buat pakai sistem in dan out, karena selang ini tuh berguna banget buat menjernihkan air. Jadi yang satu tuh nyedot semua kotoran yang ada di dalam tank, di dalam tank ini, dan satu lagi adalah memasukkan air baru. Nah kebetulan gue udah pakai air sumur, jadi gue udah pakai air sumur dan tinggal kuras ya. Bentar, agak ribut nih guys, soalnya gue pakai mikrofon ya, pakai mikrofon HP. Nah lanjut, kita keluarin airnya di mana bang? Nah keluarin airnya kita keluarin di sini dengan cara menyedot airnya dulu keluar. Nah ini berfungsi untuk mengeluarkan air, dan nanti kalau airnya udah misalkan udah sedikit lagi, langsung kita nyalain kerannya guys. Nah keran ini tuh pakai air sumur ya, jadi bukan pakai air PDAM lagi, dan bakal mengalir ke dalam sini guys, nih ke dalam tanknya. Tuh bisa kalian lihat selang outnya udah mengeluarkan air di dalam tank. Lanjut, setelah misalkan setengahnya, gue bakal bersihin masukin ngisi air atau nyalain keran untuk apa sih? Untuk air out in-nya guys, air masuknya. Jadi untuk sekarang gue mau bersihin lumut-lumut yang ada di dalam tank, yang ada di tank si Giyu ini guys. Oke, let's go.
Lanjut kita sambil bersihin lumut-lumut yang membandel yang ada di dalam tanknya sama kerak-keraknya apapun itu. Sekalian bersihin pasirnya biar benar-benar bersih banget guys. Nah kayak gini kita bersihin semuanya dari kayu, busa filter semuanya kita bersihin karena busa filter pun sangat kotor ya tuh. Lihat airnya langsung jadi hitam guys. Nah oleh karena itu kita bersihin semuanya. Kenapa pakai sistem in out? Karena biar gampang dan biar gak bolak-balik ambil air di dalam ember guys. Dan juga aduh capek guys. Apa ya? Ya biar cepet bersih dan nggak nggak capek gitu guys kurasnya kalau pakai sistem in out. Beda dengan sistem yang kita kuras misalkan air habis baru kita isi bolak-balik pakai ember. Itu lumayan capek ya. Jadi lebih enak pakai sistem in out. Kalau misalkan kalian punya air yang punya air keran gitu, enak nih pakai sistem in out. Setelah ini tinggal nyalain keran untuk masukin airnya guys, atau sistem innya. Kan ini baru sistem outnya doang gitu ya. Kita nyalain dulu airnya. Sebelum itu kita bener-bener ubak pasirnya sampai bersih banget. Nih, kita nyalain dulu kerannya ya, yang ada di sini. Nih, ini kerannya. Kita nyalain dan airnya masuk ke sana. Dan ya ke sini. Mana? No. Airnya langsung masuk ya, gede banget. Jadi gitulah kesimpulan kuras sistem in out. Untuk selangnya gue pakai selang size berapa ya? Kurang tahu lah, yang pasti lubangnya agak gede. Dan untuk selang, untuk panjang selang dan lain-lain itu menyesuaikan kalian kebutuhannya gimana. Kalau misalkan kalian ngambil di mata air gunung gitu, pakai selangnya ya otomatis kalian harus punya selang 1000 meter gitu. Kalau gue cuman pakai 5 meter tapi kurang sih, harusnya 10 meter lah minimal. Gitu guys, tuh lihat, bisa kalian lihat kotor banget nih. Nanti kita bakal lihat juga setelah dikuras in out airnya kayak gimana, bening atau enggak. Tapi biasanya kalau misalkan kita bener-bener kurasnya bener-bener telaten, bersihinnya bener-bener semuanya mendetail, pasti airnya bakal kristal clear. Tapi lebih bagus lagi sih kalian pakai filter untuk menyaring kotoran yang nggak mengendap gitu. Untuk sementara tanknya itu bener-bener kotor parah ya. Nanti kita tunggu sampai airnya bening banget dan lanjut kita bersihin lagi lumut-lumut yang ada di dalam tank. Oke? Dan kalau misalkan tank kalian lumutnya udah bersih, udah kayak gini, dan ya kalian tinggal nunggu aja. Kalau misalkan udah tank kalian dirasa udah bersih dari lumut, kalian tinggal tunggu sampai airnya bening guys, atau kristal clear kalau bahasa kerennya mah ya. Jadi ya tinggal tunggu aja. Nah kalau untuk cepet atau lambatnya kuras in out itu tergantung tank kalian kotor banget atau enggak. Nah kebetulan untuk tank si Pulcra Shigeo ini tanknya tuh kotor banget karena banyak sisa-sisa pakan yang terendap di dalam pasir malang, pasir merahnya atau substratnya. Otomatis banyak kotoran yang mengendap, dan pas dibersihin pasti semuanya langsung berhamburan banyak kayak gini nih. Jadi masih kotor aja gini. Kita tinggal tunggu aja kurang lebih untuk kuras tank yang kotor banget parah kayak gini biasanya jaman lah, 1 jam. Setelah 1 jam gue bakal update lagi gimana tanknya udah bersih atau belum guys. Oke, let's go. Dan untuk tank-tank yang ada di kamar gue, tank ikan cana yang ada di kamar gue itu masih lumayan bening-bening nih. Cana maru lumayan lah segini bening. Cuman ya karena nggak pakai filter jadi kotorannya
masih ada yang terapung-terapung minggu kemarin gua kuras. Dan untuk Chana Stewarti pindah tank jadi ke sini karena gua pengen coba mental Chana Aurantis Escanor itu aktif banget gitu. Sekarang ikannya tuh kalau di tank gede agak mager, jadi gue simpen di tank kecil dulu. Jadi Stewarti di sini, malah makin keren. Terus airnya pakai air ketapang juga guys. Jadi makin keren banget ya. Dan ditambah lampu jahat, jadi warna rim oranye itu jadi merah dan ketapang. Ini pakai air ketapang dan warnanya tetap stabil guys. Ya udah nggak perlu diragukan lagi kalau si Stewarti ini, karena emang udah jadi ya mentalnya, dan gue beli kok jadi ya biarin. Nah ini prepare untuk tank ikan Chana Anrao gua. Nah sebelum gua beli, gua bakal kuras dulu dan airnya bakal gua endapin dulu sambil nunggu dan cari-cari ikan apa, Anrao apa yang cocok gitu. Dan untuk Chana Stewarti bocil tanknya di sini gua pakai ketapang, cuman airnya udah mulai berlumut ya, tanknya udah mulai berlumut. Kalau misalkan waktunya sempat, gua bakal kuras juga sekalian begitu guys. Nih keren ya. Nih si anjing namanya Chana Maru pertama gua, dan ikan pertama Chana pertama yang ngebuat gua kayak gini. Jadi konten ikan aneh emang. Jadi ya udahlah. Kita tunggu sampai airnya bening nih. Ya untuk si tank Shigeo dulu. Nanti lanjut kalau misalkan ada kesempatan gua bakal kuras tank si Stewarti si Senbo, dan gue bakal kuras setelah tank ini, gue bakal kuras tank Chana Anrao yang bakal gue isi Chana Anrao. Chana Anrao-nya belum beli sih, tungguin aja. Oke, let's go. Oke guys, lanjut setelah tanknya udah bening kayak gini, lanjut gue bakal masukin ikan Chana pulranya Shigeo. Dan untuk tank ini lagi dikuras juga sekalian aja nih. Karena yang ini tinggal nunggu bening aja, airnya agak berkabut dikit gak masalah. Karena pakai air sumur. Kalau pakai air pump itu wah berbahaya. Oke, langsung aja kita masukin Shigeo ke dalam tanknya guys. Oke, bentar ya. Nice. Kita simpen kamera sesuai angle biar enak gitu. Oke. Terus si kayunya gue pindahin ke tank Stewarti karena kasihan Shigeo terlalu sempit, tanknya kegedean guys. Bentar ya, ini Shigeo-nya loncat ya. Kita masukin dulu Shigeo-nya guys. Nah, lanjut kita tutup, jangan lupa karena Chana itu suka freestyle atau loncat guys. Sip. Gue udah masukin, dan sekarang ini dia Shigeo masih mode stress ya, wajar. Dan gue nyalain filtrasi sederhana, dan tanknya kelihatan lebar karena kayunya gue pindahin ke sini biar nggak terlalu sempit Shigeo-nya guys, buat berenang gitu lah. Itu aja sih ya, kita tunggu Shigeo sampai adaptasinya udah sampai mentalnya balik lagi. Oke. Oke, dan semua tanknya sekarang udah bening ya guys. Dari tank Chana Pulra udah bening, dan Anrao lagi dikuras pakai sistem inot juga. Dan untuk tank Pulra sekarang kayunya gue udah ilangin, disimpan di tank Chana Stewarti karena kasihan ya Shigeo kesempitan untuk ada kayu di tank 70 cm, karena kayunya pas banget 70 cm mentok. Jadi ya udah gue pindahin aja ke tank Chana Stewarti atau tank Auranti dulu. Nah ini dia penampakan tanknya, udah mulai bening banget. Ini tuh airnya agak berkabut sedikit, tapi nggak masalah. Ikannya udah stabil lagi, Shigeo nggak stres. Dan ya untuk tank bawah yang lagi dikuras untuk prepare Chana Anrao kayaknya masih lagi dikuras. Dan kayaknya kalau pakai Chana Anrao kegedean, mungkin Chana Auranti gue bakal pindahin dulu ke bawah, dan tank 60 cm gue bakal pakai di
buat canaan raho gitu guys. Ya gitu aja ya, mungkin sedikit tips dari gua gimana cara kuras biar bening. Itu balik lagi ke air kalian juga, dan juga gimana kalian kotor tanknya. Kalau misalkan kotor banget pasti lama banget. Kayak si tank Shigeo ini masih belum jernih banget pun ini kurang lebih 1 jam dan pastinya boros air. Jadi buat teman-teman yang mau pakai kuras in out, pastiin air kalian cukup dan pastinya kalian gak dimarahin emak ya, karena boros banget airnya. Jadi ya mungkin itu dulu aja. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Komen konten apa lagi yang kalian suka dan apa yang harus gua apalah pokoknya mah ya, konten apa aja yang masih seputar ikan mancing, oke gaskeun. Dan kalau kalian mau beli kaos ikan cana, kalian bisa ke Gabus Market 18. Dan jangan lupa follow sosial media gue, Reka Aditya, di TikTok dan juga Instagram. Dan kaos cana juga bisa kalian beli di TikTok Shop Reka Aditya. Langsung aja cek keranjang kuningnya. Oke guys, gitu aja. Bye-bye.